Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa kembali di channel Perawat Online. Baik, di pertemuan ini kita akan membahas latihan soal P3K yang berkaitan dengan kompetensi manajerial. Nah, silakan teman-teman yang belum pindah dari kelas WhatsApp menuju ke live YouTube-nya, silakan tinggal klik linknya, maka teman-teman sudah diarahkan masuk ke live YouTube pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Bagi teman-teman yang belum bergabung di kelas WhatsApp-nya atau di grup WhatsApp yang berisi mengenai latihan soal mengenai P3K perawat, baik yang D3 maupun yang NES, silakan linknya sudah kami tampilkan di deskripsi video ini. Silakan teman-teman bisa klik saja langsung sekarang, maka teman-teman secara otomatis akan diarahkan untuk masuk di grup WA yang berisi dengan latihan soal mengenai P3K perawat, baik itu untuk yang D3 maupun yang S1 atau perawat ahli pertama. Nah, teman-teman juga bisa ajak ya teman-teman lainnya untuk bergabung di dalam grup tersebut. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, silakan teman-teman yang belum join, ya mungkin teman-temannya yang belum join di live YouTube-nya bisa diingatkan. Nah, karena sebentar lagi akan kita mulai ya untuk pembelajaran latihan soal di malam hari ini. Oke, baik, kita mulai. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Ya, seperti biasa, jadi nanti teman-teman setelah saya bacakan soalnya, teman-teman bisa coba langsung menjawab di kolom live chat-nya ya teman-teman ya. Ada waktu 30 detik untuk teman-teman bisa menjawab jawabannya, ketik saja di kolom live chat-nya. Baik, kita awali dari soal nomor 1 ini. Salah seorang rekan yang harusnya bertugas di loket pelayanan mendadak pingsan karena memaksakan diri tetap bekerja dalam keadaan sakit. Saat itu juga, Anda juga sedang mengerjakan tugas-tugas kantor Anda yang lain. Anda diminta atasan untuk menggantikannya di loket pelayanan. Maka yang Anda lakukan atau sikap Anda adalah A. Menunggu rekan lain menggantikan rekan kerja yang pingsan tadi. B. Menunggu rekan tersebut sadar dari pingsannya, kemudian memintanya bertugas kembali. C. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan posisi rekan kerja tersebut. Atau yang D. Meninggalkan tugas dan langsung menggantikan posisi rekan kerja tersebut. Oke, jadi di soal nomor 1 ini, Anda dihadapkan pada situasi di mana ada teman Anda yang bertugas di loket pelayanan secara tiba-tiba mendadak pingsan ya, karena kondisi sakit. Nah, maka kemudian ada instruksi dari atasan Anda supaya Anda menggantikan teman yang sedang sakit tadi di loket pelayanan. Sementara Anda juga sedang mengerjakan tugas-tugas kantor Anda yang lain. Maka sikap yang Anda lakukan adalah silakan 30 detik dari sekarang. Apakah opsi jawaban A, Anda menunggu rekan lainnya untuk mengganti teman yang pingsan tadi? Atau yang B, menunggu rekan tersebut sadar ya, ditunggu saja sampai teman itu sadar, kemudian teman itu bekerja lagi di loket layanan tersebut? Atau yang C, selesaikan tugas Anda terlebih dahulu, baru menggantikan posisi rekan kerja tersebut? Nah, yang terakhir yang D adalah meninggalkan tugas dan langsung menggantikan posisi rekan kerja tersebut. Oke, 30 detik sudah berlalu ya. Langsung saja kita lihat kunci jawabannya.
Oke, jadi opsi jawaban yang memiliki skor tertinggi atau skornya 4 adalah opsi jawaban D. Nah, kita meninggalkan tugas dan langsung menggantikan posisi rekan tersebut. Nah, karena ini berhubungan langsung dengan customer karena ada di loket pelayanan supaya tidak menghambat pelayanan atau menghambat antrean di customer tadi. Yang kita lakukan adalah langsung saja menggantikan posisi teman Anda yang pingsan tadi. Nah, tugas yang lain bisa ditinggalkan dulu. Nah, sedangkan poin yang paling rendah atau poin 1 berada di opsi jawaban B pastinya ya. Artinya biarkan saja loket pelayanan itu kosong, tunggu saja sampai teman Anda yang pingsan tadi sadar dan langsung bekerja lagi di loket pelayanan. Itu adalah jawaban yang paling buruk skornya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tamu atasan Anda yang kebetulan adalah teman lama, beliau datang ke kantor dan ingin menemui atasan Anda. Sedangkan atasan Anda saat ini sedang melakukan sosialisasi atas peraturan baru dari pemerintah di kantor bupati. Maka tindakan yang paling tepat adalah A. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota. B. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. C. Menemui tamu itu dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta klien tersebut tetap menunggu atasan Anda. Atau yang D. Meminta klien tersebut untuk menunggu sampai atasan Anda kembali ke kantor. Kasus pada nomor 2 ini adalah di mana ada tamu atasan Anda yang kebetulan itu adalah teman lama beliau yang datang ke kantor dan ingin menemui atasan Anda. Nah, pada saat itu atasan Anda sedang tidak berada di tempat karena ada acara di kantor bupati. Nah, maka tindakan yang paling tepat adalah yang mana? Silakan bisa langsung teman-teman coba menjawab. Ketik di kolom live chat-nya. Apakah A. Memberitahu atasan Anda jika ada tamu dari luar kota, atau B. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor ya, karena ada tamu tadi, atau yang C. Menemui tamu itu dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka meminta klien tersebut tetap menunggu atasan Anda. Atau yang D, meminta klien tersebut untuk menunggu sampai atasan Anda kembali ke kantor lagi. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang memiliki skor tertinggi itu ada di opsi jawaban C. Ya, jadi menemui tamu itu dan tawarkan bantuan. Mungkin Anda bisa membantu. Ya. Tapi jika sifatnya rahasia, ya tetap harus menunggu atasan Anda tadi. Sedangkan poin yang paling rendah atau mendapatkan skor 1 ada di poin B, yaitu menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. Nah, ini kan seolah-olah kita menyuruh atasan Anda supaya cepat datang ke kantor. Nah, itu tidak etis. Jadi jawabannya adalah yang opsi C yang mendapatkan poin atau skor 4. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Sebagai lulusan S2 kampus terkemuka di dunia, Anda dipercaya oleh atasan untuk menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana sikap Anda? A. Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut.
B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Atau yang D. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut. Silakan, waktu 30 detik berjalan mulai dari sekarang. Jadi di kasus nomor 3 ini Anda dipercaya menjadi seorang ketua tim atau pimpinan tim. Nah, kemudian ternyata ada anggota Anda atau staf Anda yang melakukan kesalahan fatal karena tidak bekerja sesuai SOP. Sikap Anda sebagai ketua tim adalah yang mana? Apakah membicarakannya atau berdiskusi dengan rekan kerja lain? Atau C. Meminta mempertanggungjawabkan kesalahannya, atau yang D. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja Anda tersebut. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Jawaban yang memiliki skor tertinggi di sini ya adalah opsi jawaban B, itu adalah berdiskusi dengan kerja lain. Nah, untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimanapun kita sebagai pimpinan tim, maka kita juga tidak boleh bersikap semena-mena. Karena ini adalah sebuah tim, maka kita diskusikan terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana, apakah pekerjaan ini bisa diselesaikan secara tepat waktu, meskipun ada salah satu rekan kerja Anda yang melakukan kesalahan. Nah, itu yang paling penting. Sedangkan yang poin 1 itu ada di opsi C, memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, kami minta dukungan teman-teman untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Kita lanjut soal nomor 4. Untuk dapat memasarkan suatu produk secara berkelanjutan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak strategi yang ditawarkan, tetapi tidak semua hal tersebut memberikan efek mendapatkan pelanggan yang setia. Menurut Anda, cara efektif yang dapat dilakukan untuk memelihara hubungan kerja dengan relasi dan pelanggan adalah A. Memberikan mereka banyak hadiah, B. Memberikan diskon pada saat mereka melakukan pembelian, C. Sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja, atau yang D. Memberikan servis yang baik. Oke, silakan 30 detik mulai dari sekarang. Oke, jangan lupa menyebutkan nomor soalnya ya, supaya kita tahu ya. Nomor 4 ini teman-teman menjawab nomor 4. Nah, jawabannya yang A, B, C, atau yang D. Silakan ketik di kolom live chat-nya. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang memiliki skor tertinggi atau skor 4 yaitu ada di poin di opsi jawaban C. Yaitu adalah sering berdiskusi tentang apa yang mereka inginkan demi kelancaran hubungan kerja. Nah, sedangkan yang paling buruk jawabannya ada di opsi A, yaitu adalah memberikan mereka banyak hadiah. Oke, jadi nilai tertinggi ada di opsi C, kemudian disusul oleh opsi jawaban D, yaitu memberikan servis yang baik. Kita lanjutkan soal nomor 5. Anda adalah seorang pegawai pajak yang ditempatkan di kantor pusat dalam waktu hanya 1 bulan. Anda diminta atasan untuk membuat laporan hasil survei dari seluruh wilayah kerja yang sangat luas.
Yang akan Anda lakukan, A. Membuat laporan hasil survei berdasarkan data hasil survei tahun lalu. B. Meminta bantuan beberapa teman yang saya percaya untuk menyelesaikan survei. C. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei. Atau yang D. Melaksanakan survei sendirian sesuai perintah. Nah, jadi di soal nomor 5 ini, Anda baru 1 bulan ditempatkan di kantor pusat. Nah, kemudian Anda sudah diberi tugas untuk membuat laporan hasil survei dari seluruh wilayah kerja yang sangat luas. Nah, maka yang Anda lakukan yang mana? Silakan ketikkan jawabannya di kolom live chat. Apakah A. Membuat laporan hasil survei berdasarkan survei tahun lalu? Nah, tinggal kita copy paste saja survei tahun lalu. Atau yang B. Minta bantuan beberapa teman. Atau yang C. Mengajak petugas yang ada di wilayah untuk bekerja sama menyelesaikan survei tersebut. Atau yang D. Tetap mengerjakan survei secara sendirian. Kita lihat kunci jawabannya. Nah, maka poin tertinggi atau skor 4 berada di opsi jawaban C. Bagaimana kita bisa meminta bantuan dari semua petugas yang ada di wilayah tersebut untuk bekerja sama menyelesaikan survei. Sehingga harapannya tugas yang awalnya terasa berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Nah, secara tim seperti itu. Sedangkan yang poin terendah, poin 1 atau skor 1 ada di opsi A, yaitu kita hanya mengcopy paste saja dari hasil survei tahun lalu. Nah, tentunya pasti akan ada perbedaan antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Maka yang harus kita lakukan ya harus mengambil data itu secara real, secara yang beneran, jangan mengcopy paste dari tahun kemarin. Kita lanjut ke soal nomor 6. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan, di mana tugas tersebut merupakan tugas yang terbilang baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain. Mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud serta cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah A. Anda yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Anda mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan Anda kepada anggota tim yang lain. C. Anda akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Atau yang D. Anda dan tim mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman bersama. Bila ada kesulitan, maka Anda dan tim akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Oke, nah di soal ke-6 ini, di mana Anda dan tim Anda mendapatkan tugas baru ya dari atasan atau dari pimpinan. Nah, di mana tugas itu tergolong baru karena belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitu juga dengan teman-teman Anda dalam satu tim, semuanya bingung. Nah, apa yang Anda lakukan? Oke, silakan ketik jawabannya di kolom live chat-nya, teman-teman. Apakah A. Anda merasa yakin kalau anggota tim lain itu bisa belajar sendiri? Atau yang D. Anda pelajari tugas tersebut lalu Anda membaginya kepada anggota tim. Atau yang C, Anda meminta bantuan teman Anda yang paling pandai untuk belajar tugas tersebut dan menyampaikannya kepada anggota tim yang lain. Atau yang D, Anda dan tim sama-sama mengerjakan bersama-sama dengan pemahaman bersama. Kemudian bila ada kesulitan bisa dibahas secara bersama-sama. Kira-kira mana jawaban yang paling terbaik dari kondisi pada kasus ini? Baik ya, kita lihat kunci jawabannya.
Jadi jawaban yang memiliki skor 4 atau poin tertinggi ada di opsi jawaban D. Nah, karena ini tugas tim, ya harus kita kerjakan bersama-sama secara tim. Kalau ada masalah atau kesulitan, kita bahas dan cari jalan keluarnya juga secara bersama-sama secara tim. Nah, itu adalah yang paling baik. Untuk poin 1 atau skor yang paling rendah ada di opsi A. Nah, ini kan hanya asumsi Anda sendiri. Anda yakin bahwa anggota tim juga bisa belajar sendiri. Nah, itu kan itu hanya asumsi, padahal belum tentu sesuai yang Anda pikirkan. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita rehat sejenak ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 7. Pada awalnya, perusahaan tempat Anda bekerja merupakan perusahaan yang sangat besar dalam penjualan produk kecantikan. Dengan adanya pandemi, perusahaan mengalami penurunan penjualan produk yang sangat signifikan. Sebagai tenaga pemasaran yang sudah senior, menurut Anda cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk adalah A. Mencari bahan baku yang lebih murah dari yang ada di pasaran saat ini. B. Membuat produk baru yang bisa bersaing dengan produk lain. C. Memperluas jaringan pemasaran produk. Atau yang D. Menurunkan harga jual produk dibanding pesaing. Silakan teman-teman bisa coba menjawab. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, kita lihat kunci jawabannya. Jadi jawaban yang memiliki skor tertinggi atau poinnya 4 adalah yang opsi jawaban C. Nah, yang kita lakukan untuk meningkatkan keuntungan dari penjualan produk adalah bagaimana kita mampu memperluas jaringan pemasaran produk ya, supaya semakin banyak orang yang mengenal produk kita. Sehingga harapannya juga semakin banyak yang melakukan pembelian, sehingga keuntungan pun bisa menjadi meningkat. Sedangkan skor 1 atau yang paling rendah ada di poin A, adalah mencari bahan baku yang lebih murah dari yang ada di pasaran saat ini. Oke. Kita lanjut soal nomor 8. Anda adalah seorang pemimpin di tim kerja Anda. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, Anda biasa mengatur pekerjaan kepada anggota-anggota tim dengan cara A. Memberikan pekerjaan hanya kepada orang-orang yang Anda percaya. B. Mengerjakan semua pekerjaan bersama-sama. C. Memberikan beban kerja sesuai dengan kemampuan bekerja. Atau yang D. Memberikan beban kerja sesuai dengan fungsi mereka. Nah, kira-kira jawaban yang paling baik dari opsi jawaban yang ada yang mana?
Silakan bisa coba menjawab 30 detik dari sekarang. Jadi di soal nomor 8 ini Anda adalah seorang ketua tim atau pimpinan tim. Nah, untuk menghasilkan kinerja yang baik, nah ini menurut Anda sebagai ketua tim, bagaimana Anda mengatur atau memberikan pekerjaan kepada anggota-anggota tim? Apakah memberikan pekerjaan hanya kepada orang-orang yang Anda percaya, jadi tidak semua kepada anggota tim, atau mengerjakan semuanya secara bersama-sama, atau memberikan beban kerja itu sesuai dengan kemampuan, atau memberikan beban kerja sesuai dengan fungsi mereka. Nah, jadi kunci jawabannya langsung saja kita buka. Jawaban yang memiliki skor tertinggi yaitu adalah opsi jawaban D, ya, adalah memberikan beban kerja sesuai dengan fungsi mereka, nah, sesuai dengan keterampilan mereka tentunya. Nah, jadi jawabannya opsi D disusul oleh opsi C sesuai dengan kemampuan bekerja, dan skor yang paling buruk atau yang paling rendah ada di opsi jawaban A, yaitu adalah memberikan pekerjaan hanya kepada orang-orang yang Anda percaya. Nah, jadi ada anggota tim lain yang malah tidak dapatkan pekerjaan. Nah, itu yang tidak baik. Baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat teman-teman belajarnya, semoga yakin jadi ASN di periode ini. Terima kasih, saya akhiri. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.